Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan. Event baik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, sekarang sudah jam 4 sore. Kita masuk di sore ceria. Wah, kita kedatangan ini seorang yang kayaknya udah bisa dibilang seorang yang udah paham banget sama kewarganegaraan. Kemudian yang paham juga dengan hukum sesuai dengan jurusan mereka teman Pro 2 ya. Widih. Pokoknya kita bakal ngobrol sama duta yang pastinya ini sih bisa dibilang King and Queen karena mereka itu memenangkan suatu kompetisi di fakultas mereka, guys. Wah, siapa dia? Langsung aja, ini dia ada Kakak Brema dan juga Widi. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ini berdua cocok banget kayaknya ya. Mungkin karena kita seprodi mungkin Iya, ya. betul. Ya mungkin. Iya. Tapi perasaan gitu istilahnya dari segi kalian itu berdua kan udah walaupun seprodi gitu ya, tapi satu kelas juga, enggak kan? Enggak. Ini kakaknya kakak kelas saya, kakak tingkat saya. Betul. Oh. Iya. Jadi aku semester 3, dia semester 1. Masih semester 1. Betul. Suka sama Brondong ya? Enggak. Oh bukan, ini kan kompetisi ya, Iya, kadang gitu ya kebetulan jadinya ya. kebetulan dapetnya berondong gitu kan. Brondong jago kali ya kayaknya. Aduh, jangan. Nah, tapi istilahnya kalian berdua kan sudah istilahnya berjuang gitu ya kan. Iya. Iya, Berjuang untuk mendapatkan gelar King and Queen. Nah, ini istilahnya kayak prom night gitu. Istilahnya kan kadang-kadang kita ngomongin Queen and King itu biasanya kan di prom night ya. Iya. Ini Iya, tapi betul beda banget. nih ya. Betul. Berarti ini beda nih. Ini bukan semacam itu. Kalau bisa dibilang sebetulnya beda, cuman kalau tadi kakaknya juga bilang sama,
dalam artian itu kalau misalkan di kami itu berbeda gitu dia, karena kenapa ini kan kami adalah sebuah kompetisi yang bisa dikatakan adalah dalam kewarganegaraan dan hukum seperti itu dia. Betul banget. Widih, ini kayaknya makanya kayak udah paham banget gitu ya. Paham banget kayaknya. Nanti kita tes ya Bos. Ya, aduh, jangan dong. Ya, nanti kita tes ya teman berdua ya. Nah, ini apa ya? Istilahnya bisa dibilang king and queen. Berarti ada satu kompetisi yang kalian ikutin gitu Iya. ya. Iya, Namanya betul apa? sekali. Simpelnya itu tuh kita kayak putra-putri fakultas, putra-putri jurusan atau juga yang bagus gitu. Cuman di jurusan kita itu namanya memang king and queen gitu. Iya, betul Oke. banget. Kompetisinya apa namanya? Kompetisinya itu ada CLC, SOJ, jadi Civic Law Celebration Heeh. dan Sound of Justice, dan di dalamnya itu adalah pemilihan putra-putri untuk Civic and Law gitu. Oke. Iya. Gitu teman berdua ternyata ya. Aduh, ternyata saking banyaknya di Undisa jadi bingung yang mana aja itu sebenarnya Betul, kompetisinya betul gitu ya, banget. saking Iya. banyaknya. Tapi kalian itu memang di istilahnya kayak di suruh ikut atau bagaimana untuk mengikuti ini? Nah, Oke. ini kita ngomongin dasarnya dulu deh Iya. ya. Mungkin dari Kakak Brema dulu deh. Iya. Ini gimana Oke. ceritanya kamu itu memang tersimpul di dunia ini gitu? Mungkin panggil Anta aja ya Kak ya. Anta. Karena ya biasanya Biasanya dipanggil Anta? Anta. Oh gitu. Anta. Tadi Iya. Brema soalnya dibilang. Oke. Nama lengkapnya kan Anta Brema gitu. Jadi dipanggil sering Anta sama orang di kampus juga. Nah, jadi pertama kenapa bisa mengikuti atau bahkan bisa dapat menjadi seorang king Civic Law tahun 2024 itu otomatis itu adalah pemberian diri kita terhadap kampus, apalagi terhadap jurusan yang sudah kita naungi. Seperti saya kan dari kewarganegaraan gitu ya, dari PPKN. Jadi saya ingin memberikan diri bahwa saya adalah wajah dari jurusan saya seperti itu. Apalagi kita memiliki yang namanya kemampuan dalam bidang tersebut, ya mengapa tidak kita memberikan diri kita untuk menjadikan bahwa kita adalah gambaran dari jurusan kita seperti itu. Maka dari itu kemarin karena ada pembukaan mungkin ada pembukaan untuk King and Queen, saya otomatis ada perwakilan dari kelas untuk mendaftarkan diri seperti itu. Oke, ini kompetisi pertama buat kamu atau pernah mengikuti ini sebelumnya? Yang model pageant kayak begini? Pernah sebelumnya. Oh, Kebetulan dia emang pageant juga. oh gitu, dasarnya Iya. pageant. Iya. Dasarnya tidak kebanyakan pageant, cuman pernah mengikutin. Betul. Pernah mengikuti berapa kali sebelum ini? Saya sih lebih ke duta-dutaan kemarin itu kayak duta pariwisata seperti itu, dan juga duta mahasiswa, duta siswa waktu semenjak saya SMA gitu. Kalau untuk dalam kuliah ini baru pertama kali. Oh, berarti untuk di perkuliahan tumben ini. Iya, karena memang kan masih semester 1, jadi saya membuka jalan untuk gimana saya mengikuti kedutaan di sekolah, di kampus seperti itu. Iya, masih kebawa sekolah kayak. Masih, Iya, karena biasa. masih semester 1. Graduate soalnya ya. Kayak gini lah, maba kayak begini Iya, ya, maba Bro deh. begitu. Karena apapun kemarin waktu waktu saya daftar kemarin juga itu masih mengingat bagaimana pengalaman saya waktu SMA. Iya juga sih. Istilah kita tidak menyalahkan sih, istilahnya wajar aja gitu kan. Betul banget. Nah, berarti ya wajar aja sih, nggak mungkin kan baru sekali, istilahnya baru ngampus gitu kan, udah 5 dapat prestasi kayak gini kan nggak Iya, mungkin. nggak Karena betul. baru banget Betul banget. gitu ya. Agak agak ya. jalan ya, agak Iya. takut juga. Betul banget. Oke, berarti SMA, mulainya dari SMP, SMA mungkin? Mulai dari SMA kelas 2. SMA kelas 2 udah ikut pageant. Iya, karena kemarin itu kan saya sebetulnya pertama SMA kelas 1 itu ikut Paskibraka pertama sekali. Jadi setelah ikut Paskibraka saya sudah tidak memiliki kayak kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi saya mengikuti pageant-pageant seperti itu, dan juga kemarin mengikuti perlombaan prestasi seperti itu. Jadi saya membuat ini adalah sebagai pekerjaan sampingan saya seperti itu. Widih, udah jadi pekerjaan ya guys. Iya, pekerjaan sampingan, dan juga bukan hanya pekerjaan sampingan tetapi mengasah sebetulnya gitu. Lebih mengasah tampil di depan banyak orang, tetapi mungkin dengan ini jalannya untuk mengikuti pageant-pageant seperti itu kan. Oke, berarti kayak istilahnya kerjaan sampingan sekaligus juga hobi yang terbayar lah ya. Memang suka ngomong berarti Kak ya? Iya, karena pekerjaan saya kan kemarin itu MC. Oh, pantes. Nyambung. Nyambung. Akhirnya gimana rasanya itu? Kadang-kadang kita penasaran juga kan. Biasanya MC nih. Iya. Sekarang di MC-in sama orang. Sebetulnya gini, kalau misalkan di MC-in sama orang sih biasa aja, karena kan kita sama-sama MC pasti tahu gitu ya. Kalau misalkan saya dulu kenapa bisa menjadi seorang mengikuti pageant, bahkan juga berkecimpung di dunia pageant, dan juga kebetulan saya seorang MC itu sudah terbiasa. Jadi teman-teman juga bertanya, kamu udah biasa gini? Iya, karena saya sudah biasa tampil di depan banyak orang. Oke. Jadi punya bekal lah ya Iya. untuk ikut. Nah, ini
cetek lah. Bukan kayak ya. kayak Bukan atau gitu juga. cetek lah Enggak, kayaknya. Bukan. Jangan ya. Tapi bener loh, istilahnya dari pengalaman itu akhirnya sekarang bisa jadi king. Iya, Yes. betul banget. Oke, itu sih modalnya wajar gitu ya. Nah kalau kau Widi gimana? This is the first for you? Yes. Definitely first time untuk ikut pageant karena sebenarnya simply kita di awal itu karena harus per kelas ya Anta. Iya, betul banget. Jadi per kelas itu harus nyumbang satu pasang yang akan dijadikan king and queen gitu. Jadi nanti akan mengikuti berbagai macam algoritma tuh di sana kayak dari tes wawancara, Iya, betul tes tulis banget. dan sebagainya sampailah kepilih 5 besar gitu. Jadi kalau aku awalnya tahun lalu tuh maunya ikut Kak, tapi nggak jadi karena Gara-gara? ada sesuatu dan lain hal. Nah, Ya, sesuatu dan lain hal. Mungkin Tuhan ngasih izinnya sekarang dan langsung jadi queen gitu kan. Mungkin Iya tahun juga lalu sih. belum kesempatan mungkin Iya. jadi queen. Terus akhirnya ikut mewakili kelas dan emang diri saya juga mau sih. Waktu itu ditawarin sama kortinya, ketua kelasnya, nanya siapa nih yang mau jadi king and queen gitu. Terus nggak ada yang maju, terus saya bilang boleh nggak aku gitu. Terus akhirnya Oh ngajuin diri. Iya. Oke. kayak pengen aja Kak kayak Iya. gimana sih rasanya gitu. Coba akhirnya kortinya bilang oh ya boleh deh Widi aja yang maju gitu. Sebenarnya niat awalnya untuk mengajukan diri itu adalah pengen nyoba banget untuk keluar dari zona nyaman. Aku basicnya emang MC Kak, sama kayak Anta. Oh. Tetapi ranahnya pasti nggak sebesar Anta atau sebesar pageant-pageant lainnya gitu. Terus juga saya tuh biasanya ikut lombanya tuh kayak lomba public speaking atau enggak lomba video, jadi scriptwriter, narator, seperti itu aja. Dan itu kan ngomong di depan orangnya tuh nggak terlalu banyak. Dan Yeah. saya juga nggak terlalu bisa bersolek. Jadi saya pengen, ayo Widi kamu berubah. Saya ke kampus biasanya cuma pakai baju oblong, kaos oblong, pakai jeans, terus pakai outer, udah. Selengean banget. Nah tapi kan kalau misalnya sekarang kan beda banget dong. Iya, Iya, makanya betul banget. perubahannya sangat besar terjadi setelah saya ikut King and Queen. Itulah yang buat saya pengen berubah kayak, aduh udah kuliah nih, lihat dong teman-teman yang lain gitu kayak, oke, pengen coba, pengen ngasah, bisa nggak ya berbicara di depan umum, bisa nggak saya bergaya, saya mengontrol diri saya lebih powering lagi dong kalau kontrolnya di depan orang-orang yang lebih banyak daripada kayak jadi MC itu kan kita udah ada tata aturannya. Kalau misalnya pageant itu kan kita lebih freestyle gitu lah, berbicara di depan umum. Akhirnya saya coba dan puji Tuhan bisa sampai di sini gitu. Idih, ini first Keren loh. banget. Ya istilahnya memang sih kamu persiapannya itu udah dari tahun lalu gitu ya. Enggak, persiapannya enggak juga, keinginannya ada. Keinginannya ya Iya. istilahnya kamu tuh udah mempersiapkan diri, istilahnya aku tuh siap loh ikut Betul. tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kejadiannya tahun ini gitu ya. Ibaratnya kayak utang baru bisa dibayar sekarang Iya, gitu ya. Tapi apapun ceritanya Kak, karena kenapa kembali lagi kayak yang tadi kita itu memang harus memberi diri gitu. Iya. Walaupun misalkan Kak Widi tahun lalu sudah ikut, tetapi dia tidak memberi diri, itu sama saja kakaknya kayak setengah-setengah hatinya. Betul. Tapi tahun Iya sih. ini kakaknya sudah memberi diri, bahkan kakaknya sendiri yang mau. Disitulah kesempatan dimana kakaknya memang berhak untuk mendapatkan seorang queen. Betul, Seperti itu. Tapi yang motivasi yang paling besar untuk akhirnya yaudah aku maju gitu. Kalau aku motivasi yang paling besar untuk maju adalah pengen berubah Pengen berubah. di dalam sudut pandang apapun. Baik itu dari cara kita brainstorming, terus cara kita berbicara di depan umum, cara kita bersolek tata penampilan. Karena menurut saya kalau kita ke depannya di dunia profesional, baik itu menjadi guru, baik itu menjadi tenaga ahli apapun, itu kita harus being profesional. Dan di pageant itu dilatih seperti itu. Jadi Iya. saya tahu ada celah di sana karena ketika saya dulu tidak terkecimpung di sini, saya biasanya free time-nya apa? Main HP, nonton drakor di dalam kamar, ngurung diri. Saya emang jarang banget atau lebih Introvert. enggak juga introvert. Enggak. Kurung kamar katanya. Enggak, hobinya seperti itu. Oh, hobinya memang gitu. kayak ngegambar gitu Oke. di dalam dan ya jarang keluar. Jadi profesionalitas saya tuh tidak terasah gitu. Kalau misalnya di kamar terus kan. Terus kalau ikut lomba juga saya apa? Scriptwriter. Nggak pernah keluar dong di depan. Iya. di Iya depan sih. gini. Istilahnya Narator, kamu orang belakang gitu iya, ya. orang belakang layar. aja. Iya, iya. Direct juga di belakang panggung. Terus kalau misalnya narator udah hafal dong sama naskahnya. Karena saya yang buat sendiri. Kan lebih gampang gitu. Terus kalau misalnya ikut pageant, saya pengen berubah aja dari segi penampilan, profesionalitas, anything yang positively itu aja. Iya sih, istilahnya kamu tuh nggak pernah dandan, bilangnya istilahnya bisa Iya, dibilang kayak gitu ya, betul nggak banget. pernah dandan, ambil apa adanya di luar gitu, akhirnya sekarang karena dituntut gitu ya. Iya. Istilahnya secara langsung kamu itu belajar tapi secara paksaan gitu loh. Iya.
Iya nggak sih? Iya, betul banget. betul. Ya, makanya yang tadinya mungkin kayak Kak Anta mungkin nggak terbiasa tegap gitu kan. Terus sekarang udah harus tegap untuk jalan gitu Udah kan. harus. Betul. Ya, kayak gitu. Dan mungkin bukan hanya harus tegap jalan, tapi di depan orang banyak kita itu kan sudah harus mengatur diri kita. Iya Gitu. sih. Karena kita adalah seperti yang kami bilang tadi bahwa kita adalah jurusan, kita adalah gambaran dari jurusan kita yang kita pangku gitu. Jadi ibaratkan contoh dulu sifat saya yang peteteran mungkin ya. Iya, kalau sifat saya yang mungkin peteteran di depan banyak orang sebelum saya menjadi king gitu. Tetapi sekarang ketika saya menjadi king saya harus menahan itu gitu. Karena kan masa seorang king seperti itu gitu. Nah, Iya. itu dia. Itu yang harus kita perubahin mungkin bisa dibilang shock ya karena mungkin masih kayak saya kan semester 1 gini, apalagi nanti kakak-kakak kayak Kak Widi atau kakak-kakak semester lain melihat masa king, seorang king seperti itu gitu. Itu yang memang membuat aku tidak terbiasa ketika sudah menjadi mahasiswa gitu Kak. Beratnya itu digelar sih ya. Iya, betul banget. Istilahnya kalian bawa aku nih queen, ini aku nih Iya, king gitu kan. betul. Istilahnya nih sekarang nih teman-teman gimana nih tanggapannya kalau misalnya kita itu nggak selengean gitu ya. Iya. Berarti istilahnya Anta yang dulunya selengean sekarang udah berani istilahnya harus berubah gitu ya dari segi Iya. sikap dan sebagainya gitu. Sama juga Kak Widi juga dari segi yang istilahnya biasa aja biasanya ke kampus sekarang udah mulai tampil lebih Iya, gitu ya. betul. Jangan-jangan 2 jam juga nih dandannya. Enggak juga sih. Harusnya ngampus jam 8 nih bangunnya jam 5 nih. Enggak dong. Enggak. Kampus tetap nggak make up, tapi at least bajunya lebih rapi. Bajunya lebih. Dari Ya sebelumnya rapi kayaknya. Iya. Ini ketahuan banget sih. Mereka buka kartu sendiri bukan aku Iya, yang nanya betul, soalnya gitu ya. Oke deh teman Freddy, buat kamu yang pengen nanya sama Kak Widi dan juga Anta, gas langsung dia di WhatsApp 08113911 bisa di Facebook, Instagram dan TikTok di RRI_Singaraja. Jangan lupa juga bisa nonton langsung di live streaming kita di YouTube ya di RRI Singaraja Official. And jangan lupa untuk tetap stay tune karena kita masih berdua bakal ngobrol ya bareng Kak Anta dan juga Widi di Sore Ceria. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget.
mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Didn't give a damn about all of those. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih bersama Kak Widi dan juga Kak Anta ya. Dan mereka the king of and queen juga untuk kali ini ya. Sebagai pemenang bisa dibilang untuk di Civic Law 2024 di Undiksa gitu guys ya. Nah ini apa ya, jadi pertanyaan juga, gimana ceritanya istilahnya kalian itu bisa menang. Nah dari awal dong prosesnya dong. Selain tadi ya kalian memang udah punya modal itu ya gitu ya. Hari pertama the first dari daftar ya. Oke. Jadi pertama kali itu kita ada tes berkas, ada seleksi berkas dulu. Yang pasti berkasnya ya ada biodata kita, terus ada foto, dan yang spesial itu adalah prestasi. Jadi di sana kita harus ngelampirin prestasi apa yang sudah kita gapai. Kalau untuk yang semester 1 itu boleh prestasi SMA ya? Boleh, ya. Kalau mereka boleh prestasi SMA, pokoknya kalau nggak salah itu 3 tahun terakhir gitu. Kita lampirin itu, lalu setelah itu diseleksi berkas sekalian sama tes tulis dan juga wawancara. Gitu. Ya. Jadi kita ada tes tulisnya berjalan, terus next day-nya kita ada wawancara. Wawancaranya itu ada sama pengurus daripada HMJ dan ada sama King and Queen yang tahun lalu. Oke. Ya. Berarti mereka jadi juri tahun sekarang gitu ya, yang pemenangnya dulu. Iya betul. Next kalian nih bakal jadi juri. Iya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu istilahnya kalian dari daftar itu kan dari fakultas yang berbeda. Istilahnya dari jurusan sama ya jurusannya Iya, ya. sama Jurusan cuma beda angkatan aja. Iya, Gitu betul. ya. Nah, kalau mungkin Kak Anta dulu nih kan ikutin yang first gitu ya kan. Ya jadinya kan ada rasa gimana gitu, insecure gak sih? Atau mungkin juga takut gak sih daftar nih saingannya kakak tingkat yang kayak gini nih? Kalau aku sih bisa dibilang enggak sih Kak. Enggak ada insecure karena apapun ceritanya itu kan kita adalah seorang pageant gitu. Kalau misalkan kamu merasa mampu ya kamu daftar gitu. Jadi kalau misalkan kamu merasa kamu itu tidak mampu atau belum cukup modal untuk daftar di ranah tersebut, saya rasa jangan dulu gitu. Karena mungkin untuk menjadi pemenang, bahkan ketika mengikuti hal itu butuh kemauan atau butuh kemauan yang besar seperti itu Pak. Kalau misalkan kita sudah cukup baru bisa daftar. Kalau misalkan belum jangan. Contoh dulu kemarin kan sewaktu pertama langkah pertama itu tes tulis ya Kak ya. Tes tulis kemarin itu kan bukan hanya semester 1. Memang banyak yang semester 1 juga ikut, tapi semester 3, semester 5 banyak. Tetapi bukan berarti di situ kita harus berpikir, wah, saya semester 1. Saya takut sama kakak-kakak yang lain gitu. Seharusnya kita harus berpikir seperti ini. Kenapa saya tidak menjadikan kakak-kakak ini sebagai teman dan partner saya untuk maju bersama seperti itu. Itu adalah jiwa kita yang harus kita ikuti dalam pageant. Bukan berarti saya masih kecil, saya yang paling kecil di sini, kenapa pasti mereka ada yang menang gitu. Nggak bisa, seorang pageant tidak bisa seperti itu. Kita harus bersama. Misal saya kemarin ada teman Satria yang juga runner up 2 di sini di King and Queen. Runner up 1 di King and Queen. Dan kita kemarin duduk bareng dan kita tidak bisa bernilai, misalkan aku bilang sama Satria saat kita di sini sebagai pesaing. Itu tidak bisa dalam pageant. Kita harus bilang kita harus maju bareng-bareng. Itu. Jadi walaupun misalkan Satria itu atau seumuran aku atau kakak tingkat aku atau bahkan Satria sendiri itu semester 5 sama aja. Berarti istilahnya kalian itu udah ada saingan dalam pageant ya? Iya, tidak ada. Tidak ada kata saingan, tidak ada yang namanya
musuhan atau Iya, tidak ada apapun, perbedaan tidak ada gitu. perbedaan pokoknya di Iya. pageant. Pokoknya we are the same gitu ya untuk di ajang ini gitu ya. Oke. Berarti istilahnya walaupun kamu itu baru semester 1 gitu kan, tapi tetap pede gitu ya. Tetap pede. Bukan karena udah pernah sebelumnya, tapi Bukan, memang karena bukan. ya udah gitu Iya. ini kan walaupun beda tempat gitu guys. Nah, ini jadi contoh juga teman Pro 2 buat kamu yang ingin di dunia pageant gitu ya. Walaupun kamu itu lebih rendah umurnya atau mungkin juga kamu itu adik tingkat, tapi kan yang paling penting adalah kamu itu bisa dan kamu itu mampu untuk itu, merasa kayak gitu ya. Itu pesan dari Kanta. Oke. Tapi istilahnya kan kalian ini kan memang ada yang udah sering, udah yang pertama kali juga Kak Widi kayak gitu ya. Kalau Kak Widi sendiri istilahnya ada rasa takut kayak, karena kalau mungkin kalau Kak Anta ya aku pede aja lah gitu ya. Tapi kamu ngeliat saingan juga, ini ada teman-teman kamu atau mungkin juga ada yang kakak tingkat kamu juga gitu. Kalau aku sendiri itu ketakutan daripada takut kalah atau takut tersaingi itu nggak ada Kak, tapi takut untuk maju karena insecurity pasti ada. Saya biasanya ngeliat pageant itu kan kayak bodinya bagus, cantik, gitu, semampai gitu. Tapi dengan proporsi tubuhku yang seperti ini tuh aku merasa kayak pada saat pertama kali mau daftar, pantas nggak ya gitu, bisa nggak ya? Karena dari kayak gitu banget. iya itu. Ini pantas atau enggak? Ini apa istilahnya kayak rendah banget gitu loh. Iya, Kamu jatuhan diri kamu iya dalam itu makanya doktrin diri saya tuh waktu itu sangat jelek banget emang. Setiap mau ikut apapun deh, nggak cuman ikut lomba ini aja, tapi berbagai macam lomba tuh saya selalu mikir, aduh nggak bisa deh kayaknya, nggak mau deh jadi talent gitu. Tapi pada saat itu saya mikir kayak, ini tuh nggak cuma tentang badan kasar yang kamu bawa, tapi tentang apa yang ada di dalam pikiran kamu, betul banget. apa yang ada di dalam otak kamu gitu. Kamu berisi atau enggak gitu. Percuma kan kalau misalnya semua bodinya bagus gini, tapi ternyata kita nggak bisa bersikap, kita nggak bisa mengontrol diri kita gitu. Akhirnya berani, ketakutannya pasti itu aja sih tentang diri saya sendiri. Kalau misalnya nganggep yang lain itu saingan, itu sama sekali enggak. Malahan dari awal itu aku pengennya waste aja sama semuanya, kayak oh ya kamu semester 5 oke, aku semester 3, adik-adik semester 1 kita rangkul semuanya. Iya gitu. Ya memang aku selama ini selalu mendengar itu nggak ada kata persaingan di dunia pageant. Iya, betul. Dimanapun pageantnya ya, pokoknya semua saling merangkul. Cuma beda pada saat di panggungnya aja kalian itu untuk menentukan siapa yang juaranya gitu kan. Sebenarnya di atas panggung pun kita nggak bersaing, tapi kita menunjukkan kalau kita berpotensi. Itu gitu. aja sih. Itu yang harus ditunjukkan. Karena sebenarnya kita sudah punya diri kita masing-masing ya Kak. Kalau misalnya di atas panggung kita bersaing, kita akan fokus sama saingan kita aja. Semua yang ada di otak kita yang udah kita gabungin satu-satu gitu, itu bakal hilang karena kita mikir kayak aduh kalah nih dari Anta, aduh nggak boleh, harus menang dari Anta. Itu tuh bakal buat diri kita ke doktrin, malahan kita nggak fokus. Buat kita nggak fokus. Betul. Oke, berarti secara ini mungkin tips juga buat teman-teman di luar ya gitu ya. Teman Pro 2 mungkin yang ingin mengikuti ajang pageant itu jangan pernah menganggap saingan kamu itu saingan. Yes. Iya, betul. Tapi nganggap mereka teman atau sahabat kalian yang bisa membantu kamu gitu ya. ya. Membangun juga. Iya gitu Kak. Gitu sih. Jadi apa ya, banyak sih istilahnya cara untuk kita bisa ya, kita nggak terdoktrin kita harus menang gitu ya. Iya, Tapi kalian itu adalah menganggap semuanya itu adalah teman. Kita udah di sini ya udah kita semua pemenang gitu ya. Tapi yang menentukan tetap aja dewan juri dan sebagainya gitu. Karena sejatinya Kak, kita sudah memberi yang terbaik. Iya, betul. Benar sih. Nah, ini dari step yang tadi Kak Widi jelasin, istilahnya udah tadi dilewatin gitu kan, dari daftar akhirnya sampai ke panggung. Gimana yang istilahnya buat kalian itu paling susah gitu, the hard step gitu, atau mungkin juga itu kan kerasnya gitu ya, ada mungkin yang menurut kalian itu cukup difficult gitu buat kalian lewatin gitu, dari step yang sekian lama kalian jalani ini di Civic Law. Oke, kalau mungkin dalam kompetisi kemarin tuh step yang paling susah mungkin dilewatin itu di malam penobatannya. Malam penobatan? Iya. Menurut Anta itu ya? Iya. Kenapa gitu Kak? Karena malam penobatan itu kan dimana adalah penentuan siapa menjadi king dan siapa menjadi queen. Seperti itu, siapa runner up 1, runner up 2. Walaupun kita sudah menjalani, kami kan kemarin karantina Kak. Walaupun kita sudah menjalani karantina, apa yang kita pelajari di karantina itu yang akan menghasilkan bahwa kita layak menjadi seorang king dan queen. Seperti itu. Nah, yang paling aku bilang tadi kenapa di malam penobatan, karena di sana kita harus meyakinkan semua orang. Kita harus meyakinkan semua orang karena yang nonton bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak. Yang dimana jurusan kami itu kan hukum dan kewarganegaraan. Apalagi anak hukum itu banyak banget dan juga anak kewarganegaraan digabungin, jadi banyak penontonnya seperti itu. Jadi
ketika kita kan ada speech yang dimana speech itu kita harus meyakinkan semua orang untuk meyakinkan bahwa kita adalah yang layak menjadi seorang king. Kalau misalkan kita salah saja sedikit untuk tidak meyakinkan orang, maka mereka akan berpikir bahwa kayaknya kamu belum cocok untuk menjadi seorang king gitu. Bukan hanya juri, tapi memang juri yang harus kita fokus gitu. Dan semuanya kenapa aku katakan seperti itu, karena mungkin kalau misalkan juri ya Kak ya, satu hari akan cuman hari itu aja kita jumpa. Tetapi kalau misalkan orang-orang yang lain kayak ibaratkan orang hukum dan kewarganegaraan, kita bakal jumpa setiap hari gitu. Dan mereka akan tetap mengingat kesalahan yang sedikit itu tadi gitu dia. Sih. Itu yang paling yang aku rasa paling gimana ya gitu ya. Oke, berarti istilahnya beban juga sih yang kalian lihat itu, istilahnya satu penampilan kalian itu yang bakal menentukan kalian itu dinilai seperti apa sama orang gitu ya. Yang nonton karena orang-orang kalian juga gitu ya kan. Itu sih yang bikin berat. Nah, kalau Kak Widi? Kalau aku agak berbeda dari Anta ya. Mungkin Anta di malam pendapatan, kalau aku di karantinanya justru. Lah, berbeda nih. Iya, sangat beda. Ini beda nih. Baru tahu sekarang ya? Kalau Anta kan tadi dia bilang kalau misalnya dia ingin membuat orang lain itu percaya sama kita. Kalau aku yang paling susah adalah membuat saya percaya terhadap diri saya sendiri. Nah, ini gitu. tetap kembali lagi ke diri sendiri. Kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi kenapa sih karantina menurut saya paling susah Kak ya? Karena di karantina itu banyak banget stepnya ya Anta. Jadi betul banget. Step yang kita pelajari di karantina itu akan kita tampilkan di malam penobatan, which mean cuma sehari tuh malam penobatannya. Tetapi karantina yang sudah hampir 2 minggu itu juga tetap aja membuat kita ada banyak kesalahan, ada banyak problem dan lain sebagainya. Jadi di karantina itulah kita membangun diri kita sendiri, membentuk mental. Ketika kita udah bisa keluar dari karantina itu, kita benar-benar udah euforia banget pada saat malam penobatan. Izin cerita sedikit nih, izin cerita. Kalau misalnya waktu karantina itu kita banyak banget kesalahan ya Anta ya. Sampai kita gladi pun hamin 6 jam Kak, itu kita kesalahannya masih aja masih ada, banyak sangat masih. Sehingga saya waktu itu berpikir kayak gimana ya Tuhan, bisa nggak ya nih teman-teman kita bersepuluh tampil di atas panggung pas malam penobatan. Ternyata saat malam penobatan kebetulan saya paling terakhir, pasangan paling terakhir, dan Anta ini pasangan nomor 4. Setelah pasangan nomor 1 muncul, mereka berhasil Kak. Pasangan kedua muncul berhasil, ketiga, keempat Anta berhasil. Saya sudah yakin kalau saya dan pasangan saya akan berhasil. Jadi kita nggak tahu ya, mungkin persiapan kita di karantina itu membuahkan hasil atau gimana, tetapi ternyata di malam penobatan semuanya berubah, semuanya berhasil gitu. Sehingga saya nggak merasa itu menjadi hal yang paling sulit, karena kita udah nabung keyakinan diri, kita udah nabung selama karantina 2 minggu itu lah ya. 2 minggu, dan itu yang paling berat. Kita latihan kadang dari siang sampai malam, kadang sampai tengah malam juga. Sebenarnya nggak dicapeknya ya, kalau susahnya itu nggak dicapeknya, tapi di konsistennya. Betul kita banget. bisa nggak tetap konsisten terhadap diri kita sendiri gitu. Itu buat saya lebih susah. Itu sih. Berarti beda-beda ya teman berdua ya. Betul. Secara versi mereka berdua ini ada yang di malam penobatan, justru ada juga yang pada saat karantina. Ini kadang-kadang kan istilahnya di karantina kalian juga dinilai seperti apa kalian selama 2 minggu itu ya. Ini karantinanya memang full 2 minggu atau bagaimana? Full 2 minggu sih kemarin itu, cuman karena ada juga kegiatan-kegiatan di kampus kayak kemarin kan CLC seperti itu ya kayak ada juga kegiatan yang memang kami ikutin, jadi jamnya itu disesuaikan seperti itu. Ini di kampus juga kalian? Di kampus juga. Di kampus. Itu 2 minggu lumayan. Karena kan juga celebration itu kan sih. CLC itu hari ulang tahun jurusan seperti itu dia. Memang sih semua stepnya itu kalian diperhitungkan. Ya istilahnya dari daftar sampai akhirnya kalian tuh kepilih untuk maju ke babak berikutnya itu semuanya dinilai sampai akhirnya di malam penobatan itu ya. Iya, dinilai. Dan juga dinilai kan bukan sama juri juga, tapi sama kakak-kakak panitia. Gitu. Karena kan mereka yang sewaktu kita karantina kan kakak-kakak panitianya yang melatih seperti itu. Tapi ketika hari-hari ibaratkan hari besarnya, ibaratkan untuk malam penobatan, minat bakat, itu juri yang menilai. Juri dari dosen dan juga ada dari pageant. Iya, dari pageant langsung. Ya, itulah teman berdua ya yang namanya juga apa ya? Bisa dibilang jadi satu apa ya? Bisa dibilang satu hal yang paling ditunggu-tunggu sama orang lain gitu kan untuk masalah ini kan. Karena kalau kita bisa ngelihat nih, kalau bisa ngelihat dari sisi apa ya? Prosesnya gitu kan. Dari prosesnya itu pasti panjang banget gitu loh. Panjang banget. Makanya kalau misalnya kita bisa ngelihat dari bagaimana sih kalian itu berekspresi, bagaimana kalian juga untuk
apa ya, menunjukkan yang terbaik, ya udah. Padahal penentuannya bukan hanya di malam itu, Iya, betul tapi banget. penentuannya dari kalian karantina sih. Yes, Iya betul banget. Itu sih teman Pro 2 kayaknya harus tahu ya. Kalau misalnya mau ikut pageant nih, jangan perhitungan pada saat malam penobatannya doang. Betul. Tapi dari awal. Iya. Iya. Oke, ya teman Pro 2, nanti kita pasti bakal ngobrol sama Kak Anta dan juga Widi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna-warna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Yes, masih bersama Gus Hadi, yang pastinya juga ada Kak Anta dan juga Widi di sini sebagai King and Queen Civil Law Undiksa 2024, guys. Ya, tadi kita juga udah dengerin seperti apa sih mereka itu memperjuangkan untuk bisa menang gitu ya. Walaupun sih sebenarnya nggak ada persaingan di antara kalian Iya, gitu betul ya. banget. Berarti secara finalis itu ada 10 ya? Iya. 10 orang, 5 Se- pasang. 5 5 pasang. Iya. 5 pasang 10 totalnya. Iya. 5 cowok, 5 cewek, Iya. gitu kan. Nah, dinobatkan kalian sekarang adalah King and Queen. Otomatis nih gelar King sama Queen nih kan gede banget nih. Untuk di jurusan kalian itu mempertahankan ini gimana caranya? Apakah kalian itu udah memikirkan gimana caranya biar istilahnya kalian tuh bisa mempertanggungjawabkan nih King and Queen ini gitu. Sudah pasti. Sudah pasti kami pikirkan, dan gimana supaya juga kami sebagai King and Queen tahun 2024 itu tidak malu-maluin. Gitu. Yeah. Karena kenapa kan bahwa kita kan sudah dituntut menjadi atau sudah ditunjuk menjadi wajah jurusan seperti itu, Kak. Jadi kalau kita sudah menjadi wajah jurusan, ya sebaik mungkin kamu harus memamerkan jurusan kamu itu ke orang-orang dan tunjukkan hal yang positif. Gitu. Dan tunjukkan kepada orang bahwa jurusan yang kamu bawa itu bahwa memang jurusan yang dapat dipercaya di kampus. Gitu Wih, dia. oke. Betul banget. Karena kenapa
bukan hanya dari segi mahasiswa, tapi dari segi prestasi juga harus dipamerkan kepada orang bahwa kami dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memiliki segudang prestasi seperti itu. Mungkin jalannya dari kami, walaupun bukan hanya kami gitu Kak. Kan banyak sekali jalan dari teman-teman mahasiswa juga untuk menunjukkan prestasi. Tetapi kami sebagai kaki CL juga memiliki jalan untuk menunjukkan ini prestasi Anda gitu. Itu sebetulnya yang pekerjaan kami, dan juga kami sudah memikirkan apalagi yang akan konsep apalagi yang akan kami laksanakan setahun ke depan guna memperkenalkan jurusan kami kepada orang-orang gitu. Kalau Kak Widi? Kalau aku pasti udah dari awal ada niat untuk mempertahankan, maksudnya mempertahankan tahta. Waduh, ngeri banget ya, ngeri namanya banget. tahta. Mempertahankan nama ini, selempang dan juga crown ini, itu caranya tetap jadi diriku sendiri. Karena dari awal itu aku karantina, terus juga seleksi sampai penobatan, aku tetap jadi diriku sendiri yang tetap cheerful, easy going banget sih orangnya. Maksudnya diajak ngobrol santai tapi tahu posisi. Seneng kita bercanda, tapi ketika serius kita beneran brainstorming serius. Bahkan pada saat ketemu bareng ya Anta ya, kita ketemu nongkrong doang sih Kak. Nongkrong doang, kita ketika bahas proker memang sih ada bercandanya banyak. Karena memang kita di dalam itu orang yang suka bercanda semua. Iya, memang kita bersepuluh semuanya orangnya aneh ya. Harusnya aku ikut di situ ya. Boleh sini Kak join jadi yang ke-6. Jadi apa namanya Kak, kita kan punya mungkin ya aneh, dibilang aneh sih karena punya lelucon unik kita. Jadi apa namanya, ketika kita lagi bercanda ya semua bercanda. Tapi kalau lagi serius semuanya serius. Itu sih yang paling apa ya, istilahnya cairnya suasana itu sih yang susah banget sebenarnya di dunia persaingan gitu ya. Tapi dasarnya mereka tidak menganggap persaingan itu yang keren sih. Istilahnya kalian itu udah ya udahlah, menang itu bonus. Yang paling penting kita dapat pengalaman ya. Betul banget. Gitu. Next ke depan. Nah, ini dia nih. Program kerja mungkin atau mungkin juga apa yang kalian lakukan untuk setelah menjadi King and Queen. Ini yang jadi pertanyaan besar buat teman-teman di Undiksa pasti kan. Kalau misalnya next ke depan kita ada proker pastinya Kak. Prokernya itu salah satunya ada menaikkan yang namanya kegiatan kita atau komersialisasi kita di sosial media. Itu di Instagramnya kita aktif, terus juga kita buat baju yang keren, kita buat lah kalau misalnya King and Queen itu ada, dan juga pengen lah biar jurusan kita tuh nggak di underestimate terus gitu sama prodi mungkin fakultas lain kalau misalnya ada gitu. Jadi proker kita yang pertama itu pasti itu komersialisasi diri kita sendiri, lalu kita ada yang namanya King and Queen berprestasi. Jadi fungsi tahun lalu itu nggak ada prokernya. Fungsi dari King and Queen berprestasi ini tuh biar kita teman-teman King and Queen bersepuluh itu nggak cuma sampai sini aja gitu loh Kak. Perjuangannya kita masih bisa kok buat berprestasi, baik itu prestasi akademik non akademik semuanya kita hargai dan kita upload gitu di Instagram kita promosiin, ada di TikTok dan juga di YouTube. Terus nextnya kita ada King and Queen Melali namanya. Ini kata melalinya enak nih. Iya, melajah sambil healing. Jadi Melali itu kita ke tempat-tempat wisata yang ada di Buleleng atau yang ada di Denpasar pun, kemanapun kita, selagi kita masih bisa ngejangkaunya dan kita punya modal ya untuk kesananya. Akses ke sana ya, gitu. Aksesnya kita bakal ke sana untuk promosi gitu. Promosi untuk ini ya Sofia juga. Iya, misalkan ke sekumpul Kak atau ke entah pantai mana, misalkan ke Pantai Indah. Ini kami dari prodi kami dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Singaraja memiliki ini, Buleleng memiliki ini. Kita bantu juga untuk teman-teman yang merantau gitu, biar tahu lah setidaknya di sini tuh nggak cuman segitu-segitu aja, tapi ada yang lain. Terus kalau misalnya yang lebih fokus ke mempromosikan jurusan kita tetap jadi King and Queen yang on duty, sama yang lagi satu adalah kita aktif di dalam kegiatan jurusan kita sih secara personal sebagai King and Queen. Baik itu ikut kegiatan perlombaan ya, kayak aku sama Anta sering ikut perlombaan, terus juga event-event nge-MC itu kan salah satu kayak nih Kingnya makin sering kelihatan nih,
Queen-nya Oke. makin sering kelihatan. Walaupun bukan aku dan Anta, tapi kita bersepuluh itu semuanya suka nongol gitu di fakultas. Istilahnya kalian tuh siap dipakai untuk di kampus lah ya. Betul. Iya, kita Siap memberi untuk diri. bekerja untuk kampus juga gitu. Betul ya. banget, Ya betul. karena ini kalian salah satu resiko gimana kalian itu ikut ini. Yes, gitu betul. ya. Iya, betul banget. Istilahnya kalian udah paling dilihat nih di fakultas kalian nih, udah kalian yang utama gitu ya. Kalian yang utama, kalau ini salah nih gimana nih gitu kan. Nah, itu masalahnya. Nah, itu. itu masalahnya. Itu dong. Gitu. Kita harus sebaik mungkin supaya tidak ada kesalahan tersebut. Oke, Gitu. ya. Tapi tetap aja teman Pro 2 yang namanya manusia tetap ada kesalahan. Iya. Perlu dimaklumi gitu ya. Tapi teman-teman pasti berusaha juga, King and Queen berusaha untuk ya memberikan contoh yang terbaik lah ya. Betul banget. Karena Pasti. jadi sorotan itu belum tentu menjadi sebuah hal yang selalu benar gitu Betul. ya. Ya kalau bisa sih sharing-sharing juga. Iya, betul banget. Gitu. Oke. Mungkin dari kalian berdua istilahnya, ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah ataupun juga teman kampus kalian? Oke. Kalau yang pengen aku sampaikan adalah yang pasti jangan pernah takut berubah gitu aja. Nah. Satu hal, berubah in a positive way. Maksudnya jangan pernah takut untuk nyoba keluar dari zona nyaman. Terus dan yang paling penting adalah jangan pernah kita hanya menyiapkan mental menang. Oke. Jadi banyak orang-orang yang gagal itu dan terlalu banyak menyesal karena dia menyiapkan mental menang aja. Jadi dia tidak pernah ada kemungkinan kayak kalau misalnya aku kalah, kalau misalnya aku seperti ini gitu. Kita pernah diajarin ya, Iya. kalau misalnya kekalahan atau rasa tidak percaya diri itu kita pegang aja, jangan dikasih tumbuh. Itu ada dikasih tahu sama salah satu kakak pageant, jangan dikasih tumbuh. Jadi sebelumnya itu juga saya diajarin. Jadi ibu saya itu memang orangnya gini banget ya, mendasar banget ngajarinnya, filosofis banget dari dulu. Saya ya kebetulan ibu saya seperti itu. Saya selalu diajarin kayak jangan pernah selalu merasa menang dan jangan pernah menyiapkan hanya mental menang aja. Dan syukurnya setiap ikut perlombaan pun kalah, saya merasa oh ya Udah biasa. iya, saya merasa oh ya nggak apa-apa, mungkin Iya. tahun depan gitu, mungkin tahun selanjutnya gitu. Jadi selalu ikhlas terhadap apa yang dilakuin dan itu jangan pernah takut keluar dari zona nyaman, selalu ingin merubah diri dan merasa kalau misalnya diri itu tuh masih perlu perubahan. Tapi jangan merasa terlalu puas, tapi jangan juga terlalu insecure gitu, karena insecure tuh jelek banget gitu Oke, sih. itu Pede dia. aja. Dari Kak Anta. Oke, kalau aku mungkin ini lebih ke anak muda ya Kak ya. Karena kenapa kita sebagai kaki CL, King and Queen, bahwa jiwanya masih anak muda gitu. Jadi kita juga menyuarakan suara anak muda. Yang dimana kalau kita itu masih muda, kita harus tahu yang namanya personal branding diri gitu. Jadi kenapa? Karena kita sebagai anak muda nanti ke depannya juga tidak susah menentukan masa depan. Karena kenapa? Ketika kita sudah tahu passion dan personal branding kita itu sudah ada, jadi kita tinggal menentukan dan mempoles jalan tersebut. Contoh misalkan seperti kami King and Queen atau bahkan saya sendiri itu sudah sering di MC, sudah sering ikut pageant. Jadi mungkin saya akan mendalami dunia tersebut sehingga saya memiliki pekerjaan di dunia tersebut atau di dunia MC seperti itu. Kan saya sudah memiliki personal branding, saya membuat personal branding saya sedemikian rupa sehingga orang percaya bahwa oh dia memiliki value. Dia memiliki nilai diri yang bisa dipakai di banyak orang untuk menjadi MC. Itu yang dibutuhkan anak muda sekarang karena dapat dikatakan kita adalah seorang Gen Z yang mereka ceritakan itu kita susah untuk mendapat pekerjaan. Tetapi sebetulnya kita sebagai Gen Z itu hanya membutuhkan yang namanya personal branding. Karena orang-orang terhadap kita itu kurang percaya gitu. Nah, gimana cara kita untuk membuat orang percaya dari personal branding tersebut? Karena kita lihat dari angka angka pengangguran sekarang ini Kak di Indonesia banyak sekali. Karena kenapa? Karena karena banyak orang yang tidak percaya untuk memperkerjakan anak muda yang sekarang ini gitu. Nah, karena dari itu kita harus membentuk personal branding yang kita punya sedemikian rupa. Upload semua, kalau misalkan kita mempunyai sosial media seperti Instagram, upload semua hasil dari karya kamu. Kalau misalkan kamu seorang seniman, upload semua kegiatan-kegiatan kamu. Kalau misalkan kamu seorang content creator, dari situlah kan orang akan percaya bahwa oh dia memiliki value dan memiliki nilai. Seperti itu. Itu yang dibutuhkan sama anak muda sekarang sebagai Gen Z gitu Kak. Kalau aku itu pesanku kepada anak-anak muda semua seluruh Indonesia supaya kita tidak dicap sebagai generasi strawberry. Yes. Itu dia. Iya sih.
Ini kayaknya langsung kena kan generasi Z ya. Iya, betul. Diceramahin sama Kanta ya. Jangan jadi generasi milenial yang bisa dibilang mentalnya strawberry gitu Iya, ya. betul banget. Tapi gimana caranya kamu bisa membangun personal branding. Ya, biar bisa kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin ada value-nya dan juga betul bisa bermakna buat orang lain. Nah, thank you sih buat Kak Anta ya. Thank you Kak Widi juga yang pastinya sudah datang ke Pro 2 dan pastinya congratulations for your gelar ya. Ya, King and Queen gitu ya. Untuk Civic Law 2024 teman Pro 2 luar biasa. Selamat bertugas yang pastinya. Siap. Proker kalian semoga lancar dan Amin. tidak ada halangan. Ya. Thank you Kakak. Thank you, Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune yang pastinya untuk di sore ceria ya. Jangan lupa untuk terus dengerin sore ceria di jam 4 sore di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Dan jangan lupa untuk selalu cek sosmed kita di Facebook, Instagram, kemudian di TikTok juga. Dan jangan lupa subscribe sekaligus juga like ya untuk video-video kita yang ada di RRI Singaraja Official. Pokoknya harus untuk pantengin terus. Oke, Gus Adi masih ada nemenin kamu yang sampai nanti di jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM teman-teman. Terbaik kamu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9